Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Reski, tim PPI dari Puskesmas Polowijen, yaitu pencegahan penanggulangan infeksi. Kali ini kita akan belajar bagaimana proses desinfektan yang bisa kita lakukan untuk penanganan COVID-19. Menurut jurnal yang berlaku saat ini, ada 3 bahan desinfektan yang bisa kita gunakan untuk membunuh virus COVID-19. Yang pertama adalah alkohol 70%, yang kedua adalah hidrogen peroxide 0,5%, yang ketiga adalah sodium hipoklorit 0,1%. Untuk penggunaan alkohol 70% bisa kita lakukan untuk semua jenis barang-barang yang akan kita desinfektan. Namun, untuk penggunaan hidrogen dan juga sodium, ini adalah bahan-bahan yang bukan berbahan logam atau aluminium yang bisa korosif atau berkarat. Untuk alkohol 70% ini bisa langsung kita gunakan. Kita taruh di wadah seperti ini untuk kita gunakan. Untuk hidrogen peroxide yang 0,5%, di pasaran adanya 5%, sehingga harus kita cairkan, kita encerkan 10 kali. Untuk takarannya yaitu hidrogennya 100 ml ditambah dengan air mengalir, air bersih sebanyak 900 ml. Jadi nanti yang kita dapatkan adalah 1 liter atau 1000 ml. Untuk cara pengenceran, untuk hidrogen peroksida 0,5% yang kita butuhkan, sedangkan di pasaran rata-rata adanya 5%. Jadi tata cara pengencerannya adalah hidrogennya sebanyak 100 ml, ini sebanyak 100 ml kita campur dengan air sebanyak 900 ml, 400 tambah 500. Jadi totalnya semuanya adalah 1000 atau 1 liter. Untuk bahan-bahan yang sudah kita cairkan, tidak boleh kita biarkan dalam waktu lama. Jadi harapannya kita bisa mentakar berapa jumlah yang bisa kita gunakan setiap hari ataupun jangka waktu 3 hari. Karena segala sesuatu yang sudah kita encerkan, semakin lama dia akan menurun kadarnya. Sedangkan airnya tetap, sehingga bisa menimbulkan pembentukan bakteri. Ini adalah hidrogen peroksida dengan 0,5%. Sedangkan untuk sodium hipoklorit 0,1%, di pasaran adalah pemutih 5,25% yang harus kita encerkan 50 kali. Jadi untuk takarannya sodiumnya 100 ml dan ditambah dengan air bersih 900 ml. Untuk cara pengenceran, pemutih yang di pasaran itu adalah 5,25%. Kemudian ini sebanyak 100 ml ditambah dengan 4.900 air. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk bahan-bahan yang sudah kita encerkan, harapannya tidak didiamkan dalam waktu lama, sehingga tidak
Ini adalah 3 jenis desinfektan yang sudah diuji oleh jurnal yang bisa mematikan virus COVID-19. Nah, saat ini bagaimana cara kita mendesinfektan? Langkah-langkah atau prosedur mendesinfektan. Bisa langsung kita taruh di tempat spray seperti ini. Untuk kita di tempat-tempat umum yang bisa terkontak langsung dengan banyak orang, diharapkan ketika kita melaksanakan proses desinfektan, kita menggunakan alat pelindung diri, minimal masker dan juga sarung tangan. Untuk area-area tempat umum yang wajib kita bersihkan adalah gagang pintu, kemudian handphone, kemudian keyboard, kemudian tempat-tempat yang disinyalir bisa terkontak dengan orang lain. Kemudian untuk tempat ibadah disarankan sudah tidak menggunakan karpet. Diharapkan sebelum kita masuk ke tempat ibadah kita cuci tangan terlebih dahulu, dan sebelumnya proses desinfektan dilaksanakan, yaitu gagang pintu, lantai, mimbar, mikrofon, ataupun benda-benda yang bisa kontak langsung dengan masyarakat. Nah, untuk proses desinfektan di rumah, selama kita bisa mengantisipasi ataupun meyakini bahwa tidak banyak orang yang lalu lalang, sebetulnya proses desinfektan secara menggunakan bahan kimia ini tidak perlu. Tapi kita cukup dengan tangan secara rutin setelah dari bepergian ataupun keluar, kita cuci tangan secara rutin dengan 6 langkah. Dan untuk baju wajib kita cuci setelah kita keluar, harus kita lepas setelah kita dari berpergian. Namun kalau kita merasa perlu untuk mendesinfektan, bisa menggunakan 3 bahan yang ada di depan ini dengan sama caranya, yaitu membersihkan tempat-tempat yang paling sering kita sentuh. Untuk daerah-daerah wajib kita bersihkan, yang pertama adalah gagang pintu. Dan caranya yang pertama adalah kita semprotkan di air pintu, baru kita semprotkan ke lokum dengan alkohol. Karena bahan alkohol yang digunakan aman untuk bahan-bahan yang lengkap harus digunakan agar tidak konflik. Kondisinya seperti ini mungkin bisa langsung kita lakukan. Tapi untuk bagian-bagian yang dia lubang ini akan basah di belakangnya. Jadi lebih baik cara pakainya adalah kita semprotkan ke kain yang akan kita gunakan kemudian. Untuk yang selanjutnya yang lebih sering kita jumpai adalah saklar lampu. Jadi harapannya semua saklar lampu kita di rumah itu menjadi lokasi fokus titik kita desinfektan. Seperti caranya tadi, kita basahi terlebih dahulu, kemudian baru kita bersihkan di lokasi-lokasi yang kita bersihkan. Itu tadi adalah proses kita pencairan desinfektan dan juga langkah-langkah desinfektan di tempat umum, tempat ibadah maupun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.